Puji Tuhan karena kemurahan dan kebaikan Allah kita ada pagi hari ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Allah dan Dia yang akan terus mendampingi kehidupan kita. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan, saat Rasul Paulus mengadakan kunjungannya yang kedua ke jemaat Korintus, saat itu Rasul Paulus menemui situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi Rasul Paulus tetap menyatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sering kita kenal dengan eulogia. Eulogia adalah ungkapan pengagungan kepada Tuhan, ungkapan pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan yang Rasul Paulus alami saat itu, dia tetap menaikkan pengagungannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Mungkin situasi yang sedang kita hadapi sedang tidak menyenangkan, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita tetap naikkan eulogia, pujian pengagungan kita kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan bahwa Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita, bahwa Allah memiliki otoritas ilahi dalam hidup dan pelayanan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat ini dilanjutkan dengan kata Bapa yang penuh belas kasihan. Rasul Paulus tahu persis di dalam situasi yang tidak menyenangkan yang dia hadapi saat itu. Dia percaya bahwa kita memiliki Bapa yang penuh kasih, yang penuh dengan kesetiaan. Dan belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah berkesudahan. Sehingga apapun yang dihadapi dalam pelayanan saat itu, dia tetap percaya bahwa Allah adalah Bapa yang setia dan penuh dengan belas kasihan. Kita pun hari ini kita percaya di tengah-tengah situasi kehidupan kita, kasih setia Allah tidak pernah gagal. Dia tetap punya rencana yang indah, kasih-Nya tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Dikatakan selanjutnya bahwa dan Allah sumber penghiburan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu budaya Korintus mereka sangat meyakini bahwa segala pencapaian mereka itu sumbernya dari diri mereka sendiri. Sehingga Rasul Paulus memberi sebuah pemahaman bahwa Allah lah sumber segala-galanya, sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Perkataan ini sangat kontras dengan budaya Korintus saat itu yang mengagungkan keberhasilan duniawi. Mereka menyangka bahwa segala pencapaian mereka, status mereka itu karena pencapaian diri mereka sendiri. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa Allah adalah sumber segala-galanya. Hari ini kita percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber damai sejahtera kita, Allah sumber penghiburan kita, dan Allah sumber segala-galanya yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kata menghibur memakai kata parakaleo, yaitu tindakan aktif Allah yang mendampingi dan menguatkan umatnya. Jadi ketika Allah menghibur dan menguatkan umatnya, bukan hanya datang sekali-sekali, tetapi ini adalah tindakan aktif Allah mendampingi kita setiap hari. Sadarkah kita bahwa setiap saat Allah bersama-sama dengan kita? Dia Allah Immanuel, Dia Parakaleo, Dia mendampingi kita setiap saat. Sehingga dalam situasi yang tidak menyenangkan pun seperti yang dialami oleh Rasul Paulus saat itu, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang mendampingi kehidupan kita secara aktif. Tujuan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah dikatakan ayat yang keempat, untuk menghibur orang lain juga yang mengalami masalah yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan yang indah dan luar biasa. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang tiba-tiba dikeluarkan dari tempat pekerjaan
dia tanpa pegangan, tanpa investasi, tanpa harapan. Saat itu benar-benar putus asa. Tetapi tidak pernah dia sangka bahwa beberapa waktu kemudian dia menjadi orang yang bisa menguatkan rekan-rekan yang lain yang menghadapi hal yang sama. Karena setelah itu dia diberikan Tuhan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin hari ini kita belum mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan. Tapi percayalah Tuhan punya tujuan yang indah di dalam setiap proses kehidupan kita. Sehingga di dalam penderitaan, di dalam kelemahan yang kita hadapi hari ini, itu adalah sarana Allah untuk menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Rasul Paulus pun pernah mengalami hal yang sama di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Dia mengalami sebuah tekanan di dalam kehidupannya. Dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, pagi hari ini kiranya penghiburan dari Roh Kudus, kekuatan dari Allah tetap menyertai kehidupan kita. Kita percaya Allah tetap mendampingi kehidupan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita nantikan Tuhan karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga, untuk hari ini kami percaya Engkau Allah yang terus aktif mendampingi kami di dalam situasi apapun yang kami hadapi hari ini. Engkau tetap hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam pergumulan mereka. Engkau beri jalan keluar. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau yang akan membuka jalan di depan kami. Berkati gereja kami, berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada di gereja kami. Apapun yang diusahakan oleh umat-Mu, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih untuk hari ini. Kami terima kemenangan, kami terima damai sejahtera, kami terima sukacita, kami terima penghiburan, kami terima kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.